semuanya, perkenalkan saya Natalia dan ini ada saya. Nah, yang akan menemani saya dalam menjelaskan keringan mengenai laporan cash, cicilan kredit di Android Studio dan backend-nya. Oke. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian Android Studio-nya. Di sini ada laporan cash ya. Nah, di sini ini tuh fungsinya buat deklarasi variabelnya aja. Nah, dan untuk private static file string ini, dia adalah endpoint PHP untuk mengambil data dari server. Nah, kemudian di sini ada private void uncreate ini, ya itu fungsinya di sini untuk menentukan layout activity nanti apa yang akan ditampil. Nah, di sini yang akan ditampil itu adalah laporan jual cash sesuai dengan ini ya laporan jual cash. Kemudian di sini ada ini fungsinya itu untuk menghubungkan variabel dengan komponen yang ada di layout ini. Oke. Selanjutnya ada yang di bagian ini. Oke. Nah, ini untuk saat edit text ini diklik, nanti dia akan memunculkan date picker. Date picker itu apa? Date picker itu untuk memilih tanggal seperti kalender ini. Nah, ini nanti kita pilih aja. Oke. Selanjutnya di spinner periode, ini adalah saat pilihan periodenya berubah, nanti dia akan panggil load datanya. Load datanya nanti akan dijelasin di bawah. Ini kita masuk ke private void yang show date picker dulu. Oke. Nah, yang pertama ada private. Nah, yang ini yaitu untuk mengambil tanggal saat ini dari kalender. Nah, jadi pas kita buka, dia akan otomatis muncul tanggal yang sekarang ya. Nah, kemudian ini jika dia kita pilihnya itu dalam tahunan aja, jadi dia bakal muncul tahun aja. Sedangkan kalau kita pilih bulan, nanti dia bakal muncul bulannya, bulan sama tahunnya. Jadi harinya itu gak ada. Nah, ini fungsinya sama kayak tadi kurang lebih. Oke. Nah, kemudian di bawah ini ada load data yang di bagian ini tadi. Oke. Nah, load data ini. Oke. Nah, data ini dia menentukan query parameter berdasarkan periode. Periodenya itu tahun atau bulan. Nah, kalau tanggalnya kosong, dia tidak akan melakukan aksi apapun. Nah, kemudian kalau ada isi, dia akan membuat URL untuk request data. Kemudian di bagian try catch ini, yaitu fungsinya untuk mengirim HTTP GET request ke server menggunakan query. Dan kemudian akan mengambil data dari JSON untuk parsing ke dalam list datanya. Nah, dia akan menambahkan data di list view menggunakan array adapter. Oke, nah selanjutnya saya akan masuk ke backend ke laporan cache di sini. Oke, ini sebelumnya include koneksi ini merupakan untuk menghubungkan file ini dengan koneksi database supaya datanya itu bisa terhubung dengan database. Dan header ini dia itu untuk memberitahu browsernya kalau output yang kita kirim itu JSON, bukan HTML biasa. Nah, selanjutnya ada ini ya, ini adalah query SQL-nya. Nah, ini adalah untuk join ya. Nah, ini ada query untuk join dari tabel ke tabel. Nah, kemudian ini adalah query untuk query adalah kode untuk mengeksekusi query-nya itu menggunakan variabel ini, variabel string count. Nah, oke. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam laporan cicilan. Laporan cicilannya. Oke. Nah, sama kayak sebelumnya, ini fungsinya buat deklarasi variabelnya aja. Dan ini adalah URL untuk mengambil data laporan yang ada di backend ini. Oke. Nah, di sini ada on field. Nah, until ini sama kayak sebelumnya yang setting layout yang akan
ditampilkan nanti laporan bayar cicilan yang ini. Oke, kemudian dia akan ini fungsinya untuk menghubungkan komponen UI-nya dengan variabel yang dideklarasi di atas. Oke, kemudian di sini sama kayak sebelumnya kalau diklik nanti dia akan muncul datikannya. Itu fiturnya sama-sama gitu. Nah, jika pengguna memilih periode, nah datanya akan langsung di load. Nah, kemudian ini itu untuk mengambil data tahun dan bulan sekarang dari kalender dan akan membuat dan tiga dialog. Nah, jika tahun dia hanya akan menentukan tahun. Dan kalau bulanan dia akan menentukan tahun dan bulan. Nah, setelah dipilih tanggalnya dia akan langsung mendownload data ya. Nah, load data. Nah, dia itu akan menentukan parameter periode, apakah itu tahun atau bulan. Dan kemudian akan ambil tanggal dari edit text yang tadi kita pilih. Nah, gini aja yang untuk tahun. Nah, kalau kita pilih, nanti dia akan menambahkan data sesuai dengan tahun atau bulan sesuai dengan kriteria kita. Nah, ini saya akan masuk ke bagian bentar. Saya tadi udah jelasin. Jelasin dulu. Aduh, oke, jangan. Jadi masuk ke sini. Nah, ini sama kayak sebelumnya. Ini untuk menghubungkan file koneksi database dan ini untuk mengirim pesan ke browser tentang output yang kita kirim itu JSON bukan HTML biasa. Nah, yang ini adalah query SQL-nya untuk database-nya dan ini adalah kode untuk eksekusi query-nya. Oke. Nah, di sini saya masuk ke laporan kredit. Nah, sama kayak sebelumnya, ini deklarasi variabel juga dan ini adalah endpoint PHP untuk mengambil data dari server. Oke. Dan ini on create ini yaitu untuk menentukan layout activity yang akan ditampilkan sama seperti sebelumnya. Ini yang akan ditampilkan adalah laporan jual kredit yang ini ya. Oke, nah ini sama kayak sebelumnya menghubungkan komponen UI dengan variabel yang telah dideklarasi sebelumnya. Kemudian ini akan mengambil tanggal ini ketika ini diklik, nanti dia akan mengambilkan picker yaitu yang kayak gini dan akan load data setelah kita pilih. Nah, ini dia akan mengambil tanggal saat ini. Oke, saat ini ya. Nah, kemudian ada load data ya. Nah, load data ini untuk menentukan query parameter berdasarkan variabel tahun atau bulan. Kalau tanggalnya kosong, dia tidak akan melakukan apa-apa dan datanya itu kosong. Nah, kemudian dia akan membuat URL untuk request data dan akan mengirimkan HTTP GET request ke server menggunakan Foley. Kemudian akan mengambil data JSON dan diparsing ke dalam list datanya dan dia akan menantikan list view menggunakan array adapter. Oke, nah di sini saya akan masuk ke bagian backend untuk sama seperti sebelumnya, ini untuk menghubungkan file koneksi database-nya dan ini untuk mengirimkan pesan ke browsernya kalau output kita itu adalah JSON bukan HTML biasa. Nah, kemudian periode ini fungsinya buat apa? Jadi mengenai periode dan tanggal dari URL. Nah, apa maksud dari tanda tanya ini? Tanda tanya ini artinya jika parameternya nggak ada, dia akan pakai nilai default. Nah, periode default bulan. Kemudian ini adalah query berdasarkan periodenya. Nah, kemudian ini adalah kode untuk eksekusi kodenya, eksekusi query ini. Oke. Nah, ini query join ya, soalnya tabelnya join. Oke. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh hasil run-nya. Oke. Nah, ini ditunggu aja. Kita masuk ke dalam.
Yang pegang aplikasinya. Masih belum nih. Belum, nanti dia aplikasinya kebuka sendiri. Ya, gitu ya. Nah, ini pertama untuk melihat hasil dari laporan, saya akan login sebagai manajer. Oke, kita login aja. Oke, nah ini adalah laporannya. Kita klik yang pertama yaitu batch. Nah, ini bulanan ya. Ini adalah periode yang dimaksud. Nah, kita bisa pilih bulanan atau tahunan. Di sini saya pilih bulan 11 ya. Nah, dia akan muncul data yang dilakukan pada bulan 11. Sama seperti tahunan, nanti dia bisa. Ini adalah laporan untuk kredit, dia sama juga. Di sini saya nah, dia ada muncul dan selanjutnya ada cicilan. Nah, ini kita lihat. Oke, ini akan muncul. Nah, nanti tahunnya juga sama, kita pilih. Kita pilih bedanya.